Shalom, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk seluruh partisipan Oral Channel dari seluruh dunia. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di webinar The Answer pagi ini via Zoom dengan judul The Dunning-Kruger Effect yang akan dibawakan oleh Bapak Elvin Tobing. Sebelum lanjut, saya akan membacakan peraturan webinar yang saya harap bisa diikuti dengan baik oleh partisipan webinar. Yang pertama, mikrofon harap di-mute saat acara berlangsung. Yang kedua, klik raise hand atau chat jika memiliki pertanyaan. Yang ketiga, para partisipan diharap untuk tidak bertanya di luar topik. Yang keempat, dilarang menghina grup atau orang lain. Dan yang kelima, para partisipan diharapkan menggunakan nama asli. Sebelum lanjut, kita akan mendengarkan lagu pujian terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Justin Sinaga dengan judul The Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amin, puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah dibawakan. Sekarang kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Sheni Marungai. Baik, selamat pagi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu dan dikuduskanlah namamu. Bapa, kami bersyukur atas pagi hari yang tepat bangun pagi dengan keadaan yang sehat dan dapat bertemu di dalam webinar ini juga ya Bapa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di acara ini kami dapat mendengarkan webinar yang akan dibawakan oleh Bapak Elvin Tobing.
Kiranya Bapa mau memberikan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat menerima akan pelajaran yang dapat menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami memohon ya Bapa mau turut campur untuk acara ini, sehingga perangkat yang kami bawakan, yang kami pakai di dalam acara webinar ini, Bapak berkati supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga acara ini dari awal hingga akhirnya ya Bapak. Bapak, sebelum itu Bapak ampunilah salah dan dosa kami yang begitu banyak di luar kehendak-Mu, dosa di dalam perkataan, perbuatan, serta pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas jawaban doa yang Bapak berikan buat kami. Karena doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Sheni yang sudah memimpin dalam doa kita. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator kita, Bapak Fajar Listio. Terima kasih Melisa yang sudah membuka acara webinar ya pada saat ini ya. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bapak Ibu Sobat Royal Channel yang dikasihi oleh Yesus. Luar biasa sekali. Pada saat ini kita akan mengikuti satu webinar yang sangat menarik dan akan dibawakan oleh narasumber yang selalu memberikan pelayanan baik di Hope Channel dan uh, channel-channel yang lain ya. Saya akan memperkenalkan narasumber kita dan judulnya menarik ya, The Dunning-Kruger Effect. Tahu sedikit tapi bicaranya banyak, jadi banyak ngomong gitu ya. Baik, narasumber kita saya akan perkenalkan. Namanya Elvin D. L. Tobing, lahir di Tanah Jawa, tapi di Medan ya. Dia sebagai konsultan ARD, sebagai motivator, trainer, expert di bidang psikologis, jurusan psikologi UGM, dan baru saja menyelesaikan program pasca sarjana, master ya, S2 di UGM juga. Tinggal di Bekasi dan sebagai ketua Jumat Malakajaya ya. Dan telah berkeluarga dengan satu istri Ibu Reni, dikaruniai dua putri dan satu laki-laki, Charlotte. Yang pertama adalah Charlotte, kemudian Abel, dan yang ketiga Elrich. Saat ini beliau masih bekerja di konsultan HRD di salah satu perusahaan oil and gas di Jakarta. Aktivitasnya sebagai narasumber di berbagai pelayanan, baik di Hope Channel, yaitu Hope Channel di Uni Indonesia Kawasan Barat, dan beberapa gereja-gereja, baik yang ada di Indonesia ya, Uni Indonesia Kawasan Barat maupun Uni Timur. Kemudian sebagai panelis tetap di dalam pelayanan untuk pelajaran sekolah sahabat dewasa di Indonesia ya, The Safe Ministry Jakarta. Hobinya, wah ini hobinya adalah badminton. Biasa hari Minggu pagi ini kesempatan beliau untuk berolahraga ya, tapi kita ambil kesempatan ini untuk berbicara di depan Bapak Ibu Sobat Royal Channel. Oke, selamat datang Brother Elvin Tobing. Elvin, shalom. Selamat pagi ya. Shalom, Shalom. shalom. Ini kita penasaran ini, Brother Elvin Tobing di situ di belakangnya ada ET. Elvin Tobing ET. Saya sendiri juga penasaran ya ET ini apa? Apakah ini ada eksekutif trainer kah? Atau eksklusif trainer? Atau expert trainer? Wah, ini saya jadi banyak ngomong ini, tahu sedikit. ET, ET itu ya singkatan nama saya, Elvin Tobing ET. Jadi Oh, di jadi tidak ada mana-mana kaitannya dengan Erick Thohir ya, ketua enggak. PSSI ya, bukan ya? Oke, Oke, enggak. brother. Ini kita akan membahas mengenai tahu sedikit, tapi bicaranya banyak ini. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materi terlebih dahulu, dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab, karena banyak kita temui ya di beberapa grup WA kita, banyak sekali yang mereka mungkin hanya tahu sedikit, tapi aduh, terlalu banyak komentar, terlalu banyak ngomong begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana kita menghadapi tipe-tipe orang seperti itu, dan bagaimana sikap kita juga ya. Barangkali kita tidak sadari bahwa kita mungkin salah satu dari itu juga. Oke, silakan, brother, untuk Baik, membagikan. baik. Terima kasih Saudara Fajar yang sudah memberikan kesempatan dan akhirnya berhasil menggoda saya untuk tidak
badminton dulu pagi ini. Sudah lama diminta, sebenarnya saya tunda karena itu bersamaan dengan jadwal badminton. Jadi, tapi kali ini saya nggak bisa menolak karena di follow up terus, ya sudahlah. Oke ya, jadi terima kasih juga. Saya tidak memberikan data apapun untuk perkenalan, jadi saya tidak tahu dari mana dicari Saudara Fajar data saya itu. Ya, tapi ya itu valid lah semua data yang disampaikan. Baik, selamat pagi, selamat malam bagi saudara yang di areanya memang malam sekarang, atau mungkin selamat sore bagi yang memang di wilayahnya sekarang lagi sore hari. Salam kenal, saya Elvin Tobing. Eh, izin mau menyampaikan nanti sedikit materi mengenai the Dunning-Kruger effect ya. Jadi tahu sedikit tapi belagunya bicaranya banyak gitu ya. Jadi saya izin share screen dulu. Oke. Oke, semoga sudah terlihat ya. Baik, jadi ya the Dunning-Kruger effect ini eh saya bertanya ke kita, pernah nggak kita menemukan misalnya ada orang baru belajar bela diri, ya pulang dari latihan bela diri, wah tangannya itu jurus-jurusnya sama kakinya nggak berhenti. Semua orang mau diajak berantem sama dia, ya. Preman-preman pun mau diajak berantem semua sama dia. Padahal baru latihan 2 kali tuh, ya. Baru atau pernah nggak melihat orang yang percaya diri sekali menjelaskan sesuatu ya pada orang lain, padahal kita tahu dia bukan ahlinya di situ, ya. Ini pada waktu COVID dulu itu semua jadi ahli COVID saya lihat. Yang nggak paham COVID juga ya pada bicara COVID. Lalu ada yang baru belajar sedikit tapi aduh sok taunya banget gitu ya. Ada yang saya tahu baru dia baru kenal buku-buku baru kenal atau baru pernah ikut sesi pendalaman Alkitab misalnya melalui Roh Nubuat, asumsinya Roh Nubuat tulisan Ellen G. White, ceritanya kayak sudah membaca jumlah buku 119 ya, sebanyak 119 bukunya Ellen G. White, padahal baru saja baca satu bab dari buku misalnya The Desire of Ages ya, tapi udah kemana-mana ini penjelasannya ya. Atau yang paling parah adalah yang bukan ahlinya malah ngajarin ahlinya. Nah, itu ya. Yang paling parah malah ngajarin ya, ini yang bukan ahli ngajarin ahli. Saya pernah lihat ada sebuah diskusi, ada seorang yang saya tahu doktor di bidang ekonomi diajarin sama diajarin sama seseorang yang sama sekali tidak bergelut di ekonomi, hanya modal baca koran saja sebenarnya ya. Saya sendiri sering mengalami seperti ini ya, apalagi ketika saya tahu ada seseorang semakin semangat menjelaskan, saya biasanya akhirnya lebih banyak diam. Ya, saya sering menemukan misalnya orang ngajarin, ya katakanlah topik psikologi yang saya tahu mungkin dia baca-baca psikologi populer mungkin dari Google atau dari mana gitu ya. Lalu saya coba kasih pendapat, lalu sepertinya dia merasa terimbangi, lalu dia semakin banyak lagi bicara, ya udah saya mending jadi pendengar saja lah gitu. Ya saya jadi pendengar saja lah ini. Ya kadangkala ya ini sering kita menemukan begini ya, ada lagi yang kadangkala dokter teologi diajarin sama yang modal belajar sekolah sahabat kayak saya dengan saudara Fajar ini kan punya channel diskusi sekolah sahabat di The Save Ministry. Kalau saya sudah ketemu yang orang-orang dokter teologi, saya lebih banyak dengar aja lah gitu ya. Ini saya pikir ada banyak fenomena lain yang mungkin kita juga pernah temukan ya, yang mirip-mirip dengan yang saya sampaikan. Apa sih the Dunning-Kruger effect itu? Ya ini sebenarnya Dunning-Kruger itu kan nama 2 orang penelitinya. Ini 2 orang para psikolog sosial melakukan penelitian
Ya, jadi Dunning-Kruger effect itu adalah sebuah bias kognitif. Jadi kalau disebut bias kognitif berarti persepsi atau analisa yang mengalami bias. Oleh karena apa? Orang yang dengan pengetahuan terbatas, ya, pengetahuannya terbatas dalam domain intelektual atau sosial tertentu, tapi dia melebih-lebihkan pengetahuannya dan kompetensinya, ya, dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. Jadi dia pikir yang dia tahu itu sudah lebih daripada orang lain, atau dalam bahasa yang lain, ya, ini tendensi seseorang memberikan apa? Memberikan penilaian kepada dirinya yang terlalu positif, ya, yang terlalu positif kepada dirinya sendiri, ya, dan dia cenderung apa? Cenderung tidak menghiraukan, ya, tidak menghiraukan kemampuan orang lain. Dia menganggap bahwa dia lebih daripada itu. Simpelnya Dunning-Kruger effect ini adalah sebuah fenomena dalam bahasa yang sangat apa adanya saya sebut stupid people, ya, orang-orang yang bodoh yang berkemampuan lemah tapi cenderung memberi apa? Penilaian tinggi terhadap dirinya. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, ya, sebenarnya dia seekor kucing, ya, seekor kucing, tapi dia merasa bahwa dia ini apa? Seekor singa. Ya, jadi kalau kalau artinya gini, ada kalau dia berada di satu komunitas, dia pikir orang-orang di sekitarnya itu menilai dia, ya, hebat seperti singa. Padahal sebenarnya orang mengukur dia itu kemampuannya hanya seperti kucing kok, ya, tidak sampai seperti singa. Tapi itulah perasaan dia, ya. Jadi dia merasa bahwa dia lebih, ya, dari kenyataannya. Ini ceritanya bagaimana sih? Kenapa akhirnya Dunning dan Kruger melakukan penelitian? Itu sebenarnya ada sejarahnya, ya. Ada sejarahnya, nanti boleh dan penelitian Dunning-Kruger ini belum terlalu lama, ya, belum terlalu lama, ini baru sekitar hampir 30 tahun yang lalu, ya, istilah Dunning-Kruger ini. Ini ada apa namanya, sebuah peristiwa yang dikenal dengan disebut the Invisible Lemon Man, ya. Kenapa? Jadi ada seseorang yang bernama MacArthur Hiller, ya. Ya, MacArthur Hiller, dia mempelajari khasiat-khasiat beberapa buah-buahan, ya. Lalu kita tidak tahu kenapa dia akhirnya menyimpulkan bahwa kalau lemon dikupas, dipotong, lalu dioleskan kepada wajah, maka orang lain tidak bisa melihat wajahnya. Nah, ini sebenarnya berangkat dari keingintahuan seperti itu, ya. Jadi kalau wajahnya dioles dengan lemon, inilah hipotesis dia, maka wajahnya tidak akan ketahuan. Kemudian dia menerapkan apa yang dia simpulkan itu. Sebenarnya sebelum penerapan, dia sudah banyak berdiskusi dengan orang lain dan orang lain sudah memberi masukan banyak. Itu ngaco lah kalau ke muka orang gimana pun, ya, kamu oleh seberapa banyak pun orang lain tetap bisa lihat wajahmu. Tapi dia tidak percaya. Dia overconfident dengan apa yang dia pelajari, lalu dia implementasi, ya, dia implementasi melalui apa? Dia rampoklah sebuah bank, ya. Kejadian di Pittsburgh, dia rampoklah sebuah bank, kemudian, ya, dengan mudahnya di CCTV wajah dia terlihat, lalu dia ditangkap polisi. Yang menarik adalah ketika dia ditangkap polisi, dia bukannya panik, dia bukannya takut, tapi bingung. Ya, dia bingung. Loh, kok bisa saya ditangkap polisi? Kan saya sudah olesin wajah saya dengan lemon. Harusnya kan wajah saya tidak kelihatan lagi. Kok masih terlihat? Ya, jadi pada waktu dia ditangkap itu dia bukannya takut, tapi dia apa? Dia bingung. Kenapa, ya? Kenapa hipotesisnya tidak terbukti?
ya kan? Lalu dari situlah menarik fenomena ini menarik perhatian dua orang psikolog tadi, Dunning dan Kruger. Ya, dia tertarik, mereka berdua tertarik, dilakukan penelitian ke berbagai populasi. Ya, lalu dia hasilkanlah nama penelitian itu Unskilled and Unaware of It, ya. Dan di-launchinglah penelitiannya ini di tahun 99. Hasilnya apa? Hasilnya orang yang pengetahuannya minim sering merasa overconfident dalam kemampuannya walaupun ada bukti-bukti sebaliknya yang disajikan untuk menyanggah apa yang dia ketahui. Lalu kesimpulan lain lagi dikatakan fenomena ini dikatakan menunjukkan bahwa apa? Inilah fenomena yang menyatakan ketidakmampuan si individu yang kurang berpengetahuan tadi untuk menilai kemampuan dirinya secara akurat. Ya, jadi ini nanti ada urusannya dengan yang disebut nanti di slide berikut ada yang disebut dengan metakognisi namanya. Jadi di hasil penelitian ini dikatakan bahwa ini orang-orang individu yang kurang pengetahuan mereka tidak bisa menilai kemampuannya secara akurat. Dan semakin sedikit seseorang tahu tentang satu subjek, ya, semakin rendah kemampuan metakognisinya. Kemampuan metakognisi itu adalah kesadaran, awareness, ya, ada awareness, ya, terhadap proses berpikir atau cara otaknya menilai dirinya sendiri terkait apa? Terkait subjek yang dipelajari itu. Ya, jadi orang yang tahu sedikit tentang satu subjek, misalnya ya, orang yang tahu sedikit tentang katakanlah subjeknya seperti beberapa tahun yang lalu misalnya mengenai COVID, ya mengenai COVID, orang yang tahu sedikit itu dikatakan malah kemampuan metakognisinya itu kesadaran dia di dalam menilai subjek yang sedang dia pelajarin itu rendah. Itu yang ditemukan di dalam penelitiannya si Dunning-Kruger ya di dalam yang berjudul Unskilled and Unaware of It. Nah, jadi secara simpel dijelaskannya demikianlah kira-kira diagram atau grafik Dunning-Kruger effect. Kalau kita perhatikan ya dari sumbu ya kalau kiri kita misalnya yang kita lihat ya dari know nothing yang level terendah lalu ke paling kanan level guru untuk sumbu kompetensi, kemudian sumbu Y yaitu level of confidence ya dari bawah itu yang paling rendah dan high. Jadi digambarkan oleh Dunning-Kruger ya digambarkan oleh Dunning-Kruger ketika level of competency seseorang itu masih rendah, masih sedikit bergerak dari level know nothing, confidence levelnya itu tinggi banget. Lihat itu ya, lihat itu di The Peak of Mount Stupid ya. Itu ya bayangkan itu baru sedikit bergerak dari level know nothing, tapi level of confidence-nya itu ya tinggi sekali. Ya perhatikan itu ya the peak of Mount Stupid. Ini puncak bukit kebodohan lah istilahnya ya. Nah, itu jadi bayangkan misalnya ini ya sama kayak tadi orang yang tadinya belum belajar bela diri, baru belajar sedikit, confidence levelnya itu langsung merasa tinggi sekali. Padahal dia nggak sadar dia baru belajar berapa jurus, gitu ya. Atau ada orang yang saking mungkin berkesannya dengan katakanlah dengan ya anggaplah dengan ilmu kami misalnya dengan ilmu psikologi karena mungkin mengena di dalam kehidupannya. Lalu dia baca sedikit itu buku referensi psikologi, lalu dia pikir dia sudah tahu banyak hal dan confident, lalu mungkin confident bisa saja mungkin tampil di ya kalau di anak muda kita mungkin katakanlah menguji di level
apa namanya kelas acara-acara inti di acara pemuda Advent misalnya ya. Lalu atau mungkin katakan seorang dosen background dokter, misalnya dokter dia di bidang katakanlah bisa saja di bidang salah satu ilmu ekonomi, anggap say manajemen misalnya. Tapi sepertinya katakanlah yang populer itu di gereja-gereja misalnya adalah yang terkait dengan parenting, lalu terkait dengan beberapa topik psikologi, psikologi keluarga dan segala macam. Lalu dia baca sedikit apa namanya materi psikologi, kemudian dengan berbekal doktor manajemen tadi itu ya dia confident bicara materi di luar ekspertisnya. Ya, itu posisi di the peak of man's stupid ya. Nah, ada kalanya orang berhenti di situ, tapi ada kalanya dia tiba-tiba jatuh ke valley of despair. Jadi inilah lembah putus asa, ya, lembah keputusasaan. Kenapa dia tiba-tiba jatuh? Kenapa? Mungkin saja dia dapat pelajaran mahal, ketemu dengan orang yang mungkin sangat menguasai di bidang itu. Lalu ketika dia berdiskusi, kemudian dia realize bahwa oh ternyata yang saya tahu ini nggak tahu apa, belum ada apa-apanya. Atau mungkin si pemain karate tadi itu ya dia pikir dia sudah jagoan, dia mau ajak semua orang berkelahi, rupanya dia salah sasaran. Yang dia ajak kelahi itu sudah di level ban hitam misalnya, padahal dia baru saja saya kurang tahu ini ban-bannya di karate misalnya. Ya dia baru belum sempat mengeluarkan 2 jurusnya dia sudah kepukul duluan misalnya. Nah, lalu di situ cukup traumatis bagi dia, cukup memberi pelajaran, maka dia masuk di fase valley of despair, ya, lembah keputusasaan. Ya. Nah, ada orang yang akhirnya bangkit, ada yang tidak bangkit. Yang tidak bangkit dalam artian akhirnya dia merasa tidak confident lagi, dia tidak berhasil recovery dari peristiwa yang cukup traumatik tadi, tapi ada yang juga berhasil bangkit. Ya, setelah dia menyadari, waduh ternyata yang saya tahu ini belum ada apa-apa, lalu mulailah dia mencari berbagai sumber, baik secara formal maupun informal. Ya, jadi lalu ketika dia mulai memperdalam ilmunya, memperdalam kompetensinya, dia mulai masuk ke tahapan apa? Slope of enlightenment. Ya, mulai mendapat pencerahan-pencerahan dan sampai nanti di certain level itu ya maka apa? Orang itu mulai sudah di level sustain. Ya, karena sudah bisa saja dia sudah di level expert. Ya, dia sudah di level apa namanya advance ya, baik pengetahuan maupun kompetensinya. Dan biasanya dan kecenderungannya orang yang sudah di level sustain itu malah lebih kalem, lebih tenang dibanding yang orang pada waktu di the peak of man's stupid. Dan orang di level sustain itu malah lebih hati-hati berdiskusi dengan orang lain, lebih jaga-jaga, lebih hati-hati untuk menyampaikan pendapat. Dan orang yang sudah di puncak sustain itu kecenderungannya akan sangat akan sangat membatasi ya, akan sangat membatasi membicarakan yang sehubungan dengan ekspertisnya. Malah ketika ditanya orang, dia akan pertimbangkan perlu nggak ini saya jawab, sesuai nggak konteksnya, gitu. Tapi ketika seseorang di level the peak of man's stupid ya, istilahnya orang-orang yang di level ini bagi dia semua pertanyaan akan dia jawab. Ya, ada satu anekdot mengatakan orang bodoh adalah orang yang selalu berusaha menjawab semua pertanyaan. Ya, jadi ketika seseorang berada di the peak of man's stupid itu, malah dia akan selalu berusaha menjawab semua pertanyaan walaupun itu bukan bidang dia, walaupun itu bukan ekspertis dia, ya, walaupun dia tidak punya experience di bidang itu. Inilah dinamika the Dunning-Kruger effect itu yang terjadi pada
pada diri kita manusia. Nah, tadi seperti saya katakan, ada yang stuck di the peak of man stupid, terus-terusan begitu. Ya, ada yang stuck, ada yang turun ke lembah keputusasaan, lalu belajar dari pengalaman yang sangat traumatis, yang buruk tadi itu, lalu berusaha memperbaiki, ya, mulai naik ke tahap slope of enlightenment dan sampai kepada plateau of sustainability. Tapi ada juga yang stuck di valley of despair tadi. Ya, ini menariknya, dan menjadi challenge bagi kita ketika kita ketemu dengan orang yang eh, tidak realize bahwa dia sebenarnya know hanya a little things, ya, hanya sedikit yang dia tahu. Ini kita repot nih ya kalau ketemu sama yang begini. Lalu apa sebabnya? Ya, tadi sudah dijelaskan apa sebabnya. Karena tidak punya kemampuan mengolah, menilai dirinya secara subjektif, ya. Akhirnya dia overestimate, ya, overestimate. Dia pikir dia singa padahal dia seekor kucing. Kalau penerapan di dunia industri, di dunia organisasi, ya, di pekerjaan misalnya, dia pikir dia sudah hebat karena dia menilai, oh saya kan sudah 20 tahun mengerjakan pekerjaan ini. Lalu ketika ada orang anak yesterday afternoon, anak kemarin sore, yang tiba-tiba, ya, yang baru 7 tahun diangkat jadi atasannya, dia kecewa. Ya, dia kecewa. Kenapa? Kenapa anak yesterday afternoon ini yang jadi atasan saya? Saya sudah 20 tahun mengerjakan ini, and even 25 tahun gitu ya. Kok saya tidak dikasih kepercayaan tapi orang lain yang diangkat? Dia overestimate. Overestimate terhadap diri sendiri adalah menyebabkan kekecewaan, ya, kekecewaan kepada diri ketika dia berada di satu komunitas tertentu. Tentu overestimate itu perilakunya, manifestasi perilakunya adalah sombong, ya, sombong. Dia tidak tahu diri, dia pikir dia sudah tahu 17 hal padahal hanya tahu 5 hal. Dan dia nggak tahu bahwa orang lain sudah tahu 54 hal. Nah ini, ya, lalu kalau di dunia industri, katakan kami praktisi human resource, kami sering menghadapi orang-orang seperti ini yang suka protes-protes. Ya, kenapa bukan saya? Apalagi kalau ada anak yang lebih muda dari dia, yang lebih baru, ya, yang istilah saya tadi saya bilang anak yesterday afternoon tiba-tiba jadi atasannya. Ya, dalam bahasa ekstrim dia bilang, kok bisa dia kencing aja belum lurus kok dia udah jadi atasan saya, ya kan? Dia dulu masih SMP saya sudah ngerjakan ini. Gitu. Ini satu sebabnya, ya, kenapa orang menjadi terjebak di dalam Dunning-Kruger effect, ya. Lalu dorongan impulsif, ya, yang menyebabkan dorongan impulsif, contoh misalnya saking euforianya dengan roh nubuat misalnya, lalu dia baru baca satu pasal buku The Desire of Ages, kemudian dia sudah khotbah kemana-mana, dia sudah cerita kemana-mana, ya, atau mungkin katakanlah bukan The Desire of Ages, katakan buku Ellen G. White yang lain misalnya. Lalu ketika dia baca, katakan di buku Ellen G. White mengatakan misalnya bahwa perempuan itu harus naik kuda, lalu dia kutukin semua perempuan-perempuan yang tidak tahu naik kuda. Itu kan. Padahal dia tidak tahu bahwa itu ada kontekstual yang harus dicermati misalnya. Ini dorongan impulsif, ya, sehingga orang, istilah saya menyebutkan euforia intelijensi, ya. Euforia intelijensi, dia pikir sedikit informasi yang baru dia tahu itu, ya, ini sudah menjadi senjata yang sangat ampuh bagi dia untuk berdiskusi kepada orang lain. Kalau hanya berdiskusi lumayan. Yang repotnya adalah kalau dia pakai untuk bahan menceramahi orang lain, ya, ketika apalagi untuk dia pakai untuk ngajarin orang lain, ini yang bahaya. Lalu bisa saja disebabkan sebagai kompensasi dari insecurity feeling seseorang. Bisa saja dulu mungkin dia pernah direndahkan oleh karena dia dinilai tidak punya pengetahuan dalam hal tertentu misalnya. Lalu dia sebagai kompensasi insecurity feelingnya, ya, lalu kemudian dia coba pelajarin berbagai sumber, lalu dia pikir sumber yang dia pelajari itu sudah cukup secure bagi dia, ya, untuk argue kepada orang lain, dan bahkan dia pikir sudah bahan yang cukup untuk ngajarin orang lain. Ya, dalam konteks lain ini disebut topeng intelijensi, ya. Topeng intelijensi adalah untuk menutupi
insecurity feelingnya terhadap ketidakmampuannya dalam hal intelijensi, lalu dia bertindak seolah-olah dia paling pintar semuanya, seolah-olah he knows many things, ya. Ya kalau many things masih mending, kalau dia anggap bahwa he knows everything, nah ini yang bahaya. Ya, lalu dia bisa saja karena cita-cita tidak kesampaian. Ya, cita-cita tidak kesampaian, lalu katakanlah oleh karena kondisi yang sulit sehingga anggaplah dia tidak bisa berhasil masuk ke bangku university, ya, kemudian tapi dia belum terima dengan keadaan itu, masih denial dengan keadaan itu, lalu dia pikir kalau saya tidak bisa berdiskusi secara saintifik, tidak bisa menggunakan istilah-istilah yang saintifik, nanti orang lain merendahkan saya. Lalu dia mencoba menggunakan istilah-istilah saintifik untuk menambah kepercayaan dirinya yang sesungguhnya itu ekspresi dari apa? Dari insecurity feelingnya tadi. Lalu bisa saja ini adalah bukti disebabkan oleh pergaulan yang sempit, ya, pergaulan yang sempit. Kalau bahasa modernnya di Indonesia kurang piknik, ya, kurang piknik. Nah, ini jadi kurangnya wawasan pergaulan sosialnya, sehingga ya contoh misalnya kita, ya, katakan saya misalnya merasa bahwa di gereja saya itu sudah cukup semua referensi, dan saya jarang berkunjung ke gereja lain, saya tidak tahu apa yang terjadi di gereja lain, saya tidak tahu bahwa di gereja lain banyak orang-orang yang punya pengetahuan yang baik dalam hal pengetahuan Alkitab. Lalu saya pikir saya di gereja ini sudah paling hebat, apalagi ada satu peribahasa mengatakan orang bermata satu akan dijadikan panglima di negeri di negerinya orang buta, kan gitu ya. Jadi bisa saja mungkin saya hebat di gereja saya karena apa? Di gereja saya memang kebetulan tidak ada yang paham, nggak begitu banyak yang tahu mengenai pengetahuan-pengetahuan Alkitab. Lalu apapun yang saya jelaskan, orang ikut-ikut saja. Lalu saya pikir itu sudah hebat, gitu ya. Nah, jadi saya overconfident terhadap itu, ya, dan ini karena pergaulan kurang luas, ya, sangat sempit pergaulannya. Lalu saya pikir I am everything, ya kan. Lalu ketika ketemu sama orang lain, saya baru sadar, loh, ada orang yang lebih tinggi ternyata pengetahuannya dari saya. Nah ini beberapa penyebab mengapa orang terjebak di dalam the Dunning-Kruger effect. Apa dampaknya? Ya, Dunning-Kruger effect ini. Dampaknya satu, yang paling banyak bicaranya, yang paling tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Ya, ini repotnya. Sudah paling tidak tahu, tapi paling banyak bicara. Lalu, dan yang menyedihkannya, yang paling dipercaya pula karena suaranya yang paling gede. Itu ya. Jadi karena dia yang paling rajin ngomong dimanapun, mau di diskusi sekolah sahabat, mau di seminar apapun, semua dikomentarin, apapun topiknya, semua dikomentarin. Yang lain kebetulan bisa saja tidak tahu atau malas berpendapat, ya, atau karena mungkin pikirnya, aduh, udah paling nanti dia juga yang ngomong. Ya akhirnya apa? Ini dampaknya kan bahaya nih kalau seperti ini. Ya, dampaknya bahaya. Dan akhirnya apa? Orang yang tadi tidak sebenarnya paling tidak mengerti hanya karena dia paling suka bicara. Lama-lama ya kan kita kan tahu bahwa sebuah kebohongan pun atau sebuah informasi yang salah kalau diulang terus pun lama-lama akan dianggap menjadi satu kebenaran toh. Ya, ini yang jadi bahaya. Lalu apalagi dampaknya kita menerima informasi dari tong yang paling keras, bukan? Ya, kan kita tidak menerima informasi dari padi yang paling merunduk, ya. Telinga kita mendengar suara paling kencang itu dari tong yang paling keras. Ini dampaknya. Lalu dampak lain apa? Terjadi misinformasi. Saya baru tahu satu topik, tapi sudah langsung pergi ngajarin orang lain. Iya kalau benar. Ya kan? Iya kalau benar. Akhirnya orang yang diajarin itu mendapat informasi yang salah. Ya, mendapat informasi yang salah. Jatuh-jatuhnya bisa jadi hoax. Ya kan? Jatuh-jatuhnya bisa jadi hoax. Apalagi kalau tadi misalnya, ya, di satu komunitas itu, ya, dia bermata satu, komunitas itu adalah komunitas yang buta, ya. Lalu dia pikir informasi dia sudah paling bagus, padahal ada orang yang bermata dua yang lebih lengkap melihatnya. Nah, inilah analoginya. Nah, dicoba kalau kita perhatikan di internet atau di media sosial, lihat di WA group, ya.
Yang paling banyak bicara justru sering guru-guru palsu, influencer-influencer yang nekat, ya, expert-expert gadungan, ya. Dan apa yang terjadi? Mereka apesnya itu, ya, yang seperti ini pula yang dapat panggung. Karena rajin bicara kan, ya, nekat mereka, ya, nekat, ya, merasa sudah expert, ya, nekat apa yang dia tahu sedikit itu, dia langsung bicarakan banyak hal, lalu ketika diargue oleh orang lain, mulai dia susun opini-opini berdasarkan dia susun pendapat berdasarkan opini pribadinya, ya. Lalu dan itu terus ketika orang misalnya ada kan bisa saja orang malas melayani perdebatan, diam, lalu dia pikir orang yang diam itu kalah berdebat. Maka orang yang si expert gadungan atau influencer nekat tadi ini makin menjadi-jadi terus, dia ngomong terus di grup itu. Ya, dia ngomong terus di media sosial itu. Karena tidak ada orang yang membantah, bukan karena sebenarnya orang tidak tahu membantahnya, tapi orang menghindari saja. Ya, malas saja. Don't make stupid people famous, kan itu kan. Apain kita bikin orang stupid menjadi semakin terkenal kan gitu. Nah, ini yang dampaknya. Dampaknya lain lagi, ya, orang yang mengalami Dunning-Kruger effect ini ya nggak bisa terima masukan. Ya, nggak bisa terima masukan. Ini paling repot nih. Ya, nggak bisa terima masukan. Nah, tadi pertanyaan adalah apa? Mungkin kita bisa kembangkan satu pertanyaan. Tadi kan ada bisa saja orang akhirnya bertahan di the peak of man stupid tadi. Kenapa? Karena dia nggak mau terima masukan. Ya, nggak mau terima masukan. Nah, yang repot kalau orang itu punya posisi atau peran penting dalam satu komunitas atau organisasi di kantor, di gereja, di lingkungan kita yang kita itu ada struktur organisasinya. Kalau orang itu memiliki peran penting, tapi orang itu merasa sebenarnya tahu sedikit tapi sering bicara banyak, ini suatu indikasi buruk bahwa organisasi itu, komunitas itu, kecenderungannya akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Karena apa? Karena diputuskan oleh orang yang tahu sedikit bicaranya banyak. Dan yang dikasih masukan nggak bisa. Ini repotnya. Ya, sehingga apa? Kualitas keputusan itu banyak yang perlu di-challenge, perlu dikoreksi. Bagaimana supaya kita tidak kena the Dunning-Kruger effect? Ya, bagaimana caranya? Lakukan evaluasi secara objektif dan rendah hati. Kata kunci objektif dan rendah hati. Objektif adalah menilai diri apa adanya, jangan denial terhadap realita. Jangan denial terhadap realita. Tanya ke diri sendiri, sebenarnya kita sedang di puncak mana sih? Ya, di puncak awal si bodoh yang merasa hebat, atau kita sudah di puncak sustain tadi, si pakar yang tahu segalanya. Ya, jangan merasa diri hebat. Karena apa? Penilaian dari diri seringkali subjektif. Oleh karena itu tidak ada salahnya ya, introspeksi itu bagus, tapi pure rely on introspection itu juga tidak aman ya. Jadi kita perlu ada, kalau Albert Bandura dalam psikolog sosial mengatakan kita perlu melakukan ada yang disebut social learning theory. Selain kita mengintrospeksi diri sendiri, menilai who am I-nya kita secara objektif, kita juga perlu meminta feedback dari orang lain. Mulai dari orang yang terdekat. Dan jangan resisten ketika orang terdekat menilai kita secara jujur. Karena kadangkala kejujuran itu menyakitkan. Ketika orang terdekat menilai apa adanya, menurut kita bahwa kita sudah bagus, rupanya orang terdekat bilang, you masih kurang di sini. Ya, dulu pernah kejadian ketika Alexander the Great, ya Alexander Agung yang hebat itu, ya, yang raja muda yang selalu menang perang itu, ya satu waktu dia dapat feedback yang menyakitkan dari ibunya. Setiap habis perang, ya dia selalu pesta seks dan pesta minum-minuman keras. Dan ibunya susah melihat dia. Satu waktu ketika dia pulang perang,
Dia bilang ke ibunya, "Ibu, saya baru kalahkan bangsa ini." Dia sebutlah bangsa yang besar. "Sebutkan ke saya bangsa mana yang belum saya kalahkan," kata Alexander the Great. Ibunya bilang, "Ada yang belum kamu kalahkan." Langsung dia tarik, dia hunus pedangnya itu. Alexander the Great bilang, enggak ada, hanya saya yang saya lihat." Ibunya bilang, "Itu yang tidak bisa kamu kalahkan. Kamu memang bisa mengalahkan bangsa besar, tapi kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri." Marah dia sama ibunya. Dia nggak suka sama feedback dari ibunya itu. Tapi lama-kelamaan dia menyadari. Dan akhirnya sebelum dia meninggal, ketika dia mulai sakit-sakitan, dia katakan, "Nanti kalau saya meninggal, tolong jenazah saya diarak di kota Athena. Dan tolong tangan saya dibuat keluar dari peti. Supaya rakyat Yunani dan Mesopotamia bisa melihat bahwa bahwa Alexander the Great mati tidak membawa apa-apa." Ya pemirsa Oral Channel sekalian semua, kadangkala penilaian objektif dari orang terdekat itu sangat menyakitkan. Tapi itulah the real feedback, ya, the real feedback. Baru mulai ke circle yang lebih luas, ke orang-orang yang selama ini mungkin menjadi lingkaran orang-orang yang banyak kita melakukan aktivitas. Minta feedback dari mereka. Apa masukan-masukan dari mereka? Bisa saja kita merasa kita sudah do the best, tapi ternyata orang lain yang merasakan sekitar kita, yang ada di sekitar kita belum merasakan itu. Dan ingat sebuah prinsip komunikasi mengatakan apa? The meaning of communication is the response you get. Jadi makna dari interaksi kita, komunikasi kita ke orang lain itu dilihat dari respon yang kita dapat. Maka kalau mau menilai kualitas kita berinteraksi, ya, dalam hal berkomunikasi, berdiskusi, dan memperlakukan orang lain dan segala macam, ya, maka apa? Alat ukur yang paling real adalah apa? Lihat respon orang ke kita. Ya, kalau menurut kita, "Oh, saya udah benar kok saya lakukan." Ya, tapi bisa saja secara konten kita sudah benar melakukannya, tapi kita secara konteks kurang tepat mendelivernya. Nah, ya. Lalu supaya tidak kena, ada lagi, ya, tahan dululah keinginan untuk ngajarin orang lain. Baru tahu sedikit itu udah jangan langsung nafsu banget ngajarin orang lain, sabar dulu. Ya sabar dulu lah, ya. Bisa saja mungkin yang kita tahu ini belum begitu katam, belum begitu mendalam. Atau bisa saja orang yang mau kita ajarin justru sudah duluan tahu mengenai itu. Ya, ya tahan dulu lah. Ya, terbukalah terhadap masukan dan kritik. Jangan over glorifikasi terhadap diri sendiri. Ya, jangan over glorifikasi. Ya, bisa saja kita mungkin punya achievement tertentu. Ya, tetapi bukan berarti juga bahwa itu satu-satunya referensi bagi kita untuk memutuskan bahwa, "Oh, I am everything than others," gitu ya. Enggak juga lah. Jangan pernah puas lah dengan pengetahuan yang kita miliki, ya. Karena kita tahu bahwa pengetahuan semakin berkembang. Bagaimana cara supaya kita tidak ini, ya, saya katakan, datanglah ke toko buku supaya kita sadar bodoh, ya. Ini supaya kita sadar bodoh, pergilah ke toko buku. Begitu kita lihat buku yang begitu banyak, kita semakin menyadari, waduh, ternyata dua buku yang saya baca ini belum ada apa-apanya karena masih banyak lagi buku lain yang saya belum baca. Artinya apa? Semakin banyak membaca, semakin banyak lupa, toh. Sedikit membaca, sedikit lupa, dan tidak ada membaca, tidak ada lupa. Ya, jadi supaya tidak lupa ya nggak usah baca apa-apa, tapi kita overconfident ngomongin apa saja. Nah, supaya kita semakin ada templakan sadar terus bahwa, "Oh, saya ini belum ada apa-apanya." Cobalah pandang-pandang aja lah dulu toko buku, ya. Ini salah satu toko buku yang saya selalu perhatikan kalau saya pergi ke airport, ya. Ini satu refleksi bagi saya. Aduh, buku yang saya beli aja belum saya baca, ini kapan lagi nih buku ini dibaca. Itu membuat kita akhirnya apa? Membuat kita tersadar, oh, kita ini masih cukup bodoh sebenarnya dibandingkan pengetahuan yang ada semua di situ. Nah, lalu bagaimana cara supaya tidak terjebak juga, ya? Evaluasi diri kita. Ya, evaluasi menggunakan sudah sampai di mana sih level of competence kita? Ya, level of competence kita. Nah, siklusnya adalah
Ya, tingkat kompetensi kita itu siklusnya seperti ini ya. Jadi level pertama itu unconscious incompetence, tidak sadar kalau dia tidak kompeten, tidak sadar kalau dia tidak tahu apa-apa. Inilah tahapan orang di mana orang itu terjebak masuk di dalam the Dunning-Kruger effect. Tidak sadar kalau dia tidak kompeten. Ya, kalau di tempat pekerjaan, kalau orang yang unconscious incompetence lalu bercampur dengan attitude yang suka menuntut, repot sekali ini. Ya, repot sekali. Ya, menuntut harus promosi, cepat naik gaji, ini itu. Ketika appraisalnya rendah, dia protes. Saya kan sudah kerja sungguh-sungguh, saya kan sudah kerja, saya kan rajin begini. Tapi sebenarnya misalnya dari segi ukuran keberhasilan dia tidak berhasil. Dia tidak sadar, tidak menyadari. Ya apa tidak kompeten. Dan pada saat ini oh ya, level of confidence-nya orang tinggi ya sama seperti yang tadi itu. Karena apa? Karena dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau dia itu tidak kompeten. Ya itu ya. Itu orang yang tidak sadar kalau dia itu kurang pengetahuan, itu confidence-nya bagus banget sama kayak yang tadi itu yang ya yang tidak membaca nggak ada yang lupa ya, jadi dia ingat banget nggak saya nggak pernah lupa iya karena dia nggak pernah menyerap informasi apapun, nggak ada yang dia lupakan toh. Nah lalu dia pikir bahwa daya ingatnya kuat ya kan, karena dia hanya baca satu hal mungkin ya udah hanya satu itu saja. Berbeda dengan orang yang baca 500 hal mungkin hanya melekat lupa 300 hal tapi dia melekat 200 hal. Nah, unconscious incompetence ini level pertama, level terendah, level di mana orang kita paling menyusahkan lingkungan kita. Orang lain stres kita bikin kalau kita di level ini. Ya, inilah kalau dalam bahasa Alkitab inilah bebal itu. Unconscious incompetence inilah orang bebal. Dia tidak tahu kalau dia bodoh. Dia tidak tahu kalau dia tidak mampu. Tapi dinasehatin, orang yang menasehatin diceramain balik. Ah ini. Ya, ini unconscious incompetence. Jadi kalau Salomo bilang inilah bebal itu. Baru tahapan berikut adalah conscious incompetence. Sadar kalau dia tidak mampu. Akhirnya ya dia mulai sadar dia tidak mampu. Biasanya gejolak psikologis di awal adalah bisa saja mungkin dia shock. Oh, ternyata saya bodoh tuh rupanya. Ternyata saya masih nggak ada apa-apanya. Bisa saja shock. Lalu sehabis shock denial, ya berusaha kayaknya nggak mungkin deh. Tapi akhirnya apa lama kelamaan juga dia mulai bisa recovery, ya dia bisa recovery. Kalau dia bisa recovery, ya dia bisa masuk ke tahap selanjutnya conscious competence. Ya, kalau dia conscious bahwa dia incompetence, dia sadar bahwa dia tidak kompeten, lalu dia tahu bagaimana melakukan coping behavior yang proper, yang bagaimana dia bisa mengatasi itu, lalu dia akan berusaha membekali dirinya. Tapi yang repot adalah ya kalau akhirnya misalnya dia stuck ya kalau dalam siklus orang mengalami perubahan itu atau orang siklus frustrasi itu, ketika pertama sekali shock, baru denial, terus jatuh kemudian frustrated ya frustrasi, lalu jatuh ke level depression ya depression. Nah kalau berhenti di level depression, dia tidak bisa naik lagi. Kalau yang tadi itu masuk ke enlightenment gitu ya. Kalau tidak bisa masuk ke enlightenment, maka dia berhenti, lalu dia mulai kalau dia conscious incompetence dan dia tidak bisa recovery, secara psikologis orang ini mengalami emosi yang cukup struggling. Dia akan menyalahkan diri sendiri, menilai dirinya orang yang tidak berguna, orang yang tidak berarti, lalu bisa saja dia kalau dia ada beberapa kemungkinan copingnya. Satu, ya dia akan semakin menarik diri, dia malu dengan keadaan dirinya, dia semakin menarik diri dari pergaulan sosial. Atau ada yang menggunakan topeng tadi, ya ada yang menggunakan topeng, ya dia bukannya memperbaiki diri supaya competence, tapi dia menggunakan topeng seolah-olah dia competence, ya.
Ini yang repot. Nah, yang kita harapkan adalah dia realize keadaannya, dia bisa accept dengan keadaan itu, kemudian dia mendapatkan solusi pelan-pelan, baru dia akan masuk ke tahap conscious competence. Conscious competence itu adalah orang yang sudah menyadari bahwa saya punya kemampuan, tapi dalam mengerjakan satu hal dia masih belum masih belum automatically, dia masih tetap dalam kesadaran penuh, ya dalam kehati-hatian, ya dia lakukan conscious competence. Sampai seseorang yang sudah di level expert, maka orang itu akan masuk ke tahapan apa? Unconscious competence. Dia sudah tidak sadar bahwa dia sangat kompeten. Jadi karena apa? Dia sudah melakukan itu semuanya sudah sangat natural, berjalan mengalir apa adanya karena dia sudah sangat expert di situ, jadi tidak perlu lagi waktu untuk adjust, untuk mempelajari sesuatu hal. Berbeda dengan conscious competence, masih tetap ambil waktu untuk mempelajari satu hal itu supaya jangan sampai salah, supaya masih mempertimbangkan efek-efek negatif, efek positifnya. Tapi kalau unconscious competence inilah the highest level dari level of competence, kita karena sudah istilahnya sudah mendarah daging lah, sudah terotomatisasi skill itu, ya sudah terotomatisasi skill itu, ya lalu orang itu sudah mengalir begitu saja, itulah unconscious competence. Jadi mari kita, siapa tahu kita pernah merasa bahwa we know everything, padahal sebenarnya kita belum tahu. Coba kita ukur-ukur, kita lihat kita sekarang kalau dari segi level of competence kita ini sudah di tahapan yang mana? Unconscious incompetence, conscious incompetence, conscious competence, atau sudah di unconscious competence. Beberapa situasi dilematis dari the Dunning-Kruger effect ini adalah yang ahli malah tidak mau bicara. Ini yang dilematis. Ya, jadi ada istilah orang Jawa, sing waras ngalah. Sing waras ngalah ini kalau tidak tepat penggunaannya ini repot, bahaya. Bayangkan kalau orang misalnya dalam konsep kepemimpinan misalnya, sing waras ngalah. Kalau dalam konteks katakan posisi misalnya, kalau semua orang waras ngalah, maka kita akan dipimpin oleh orang tidak waras, kan begitu toh? Kalau semua orang waras, orang yang ahli tidak mau bicara, maka yang bicara semuanya adalah orang yang tidak ahli, maka semua keputusan akan diambil oleh orang yang tidak ahli. Ini yang dilematis. Ya, kita sangat memahami alasan mengapa orang-orang yang expert itu tidak mau bicara. Karena mereka akan sangat hati-hati. Ya, karena mereka tahu betapa sulitnya berada di level itu, maka mereka akan sangat hati-hati dan mereka tahu tanggung jawab dari keilmuan dan keahlian yang mereka miliki, maka mereka kecenderungannya sangat hati-hati. Tapi ketika di satu situasi ada orang yang tidak ahli, dengan sangat entengnya bicara, sangat entengnya mengambil keputusan, dan orang yang ahli itu tidak mau bicara, maka apa? Maka orang yang ahli tadi itu juga terdampak dari keputusan dari yang tidak ahli itu. Ini dilematisnya, ya. Ini dilematisnya. Jadi kepada kita yang memang sudah expert di situ, ketika kita berada di satu komunitas tertentu dan ada orang yang tidak punya expertise di situ, lalu mereka bicara banyak atau berusaha mengambil keputusan, lakukan tanggung jawab moral kita. Berikan opini kita berikan pendapat kita sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan kompetensi kita, supaya ada yang melakukan fungsi controlling terhadap orang-orang yang kena Dunning-Kruger effect ini, ya. Lalu bagi kita juga, ya, yang tidak ahlinya di situ, kita kurangin lah, ya, bertindak berbicara seolah-olah kita ahlinya di situ. Baru Bill Murray mengatakan memang sulit memenangkan argumen dengan orang pintar, tapi lebih tidak mungkin lagi memenangkan argumen dengan stupid person. Ya, maka saya selalu bilang jangan pernah. Ya, saya pikir tulisan-tulisan Amsal juga banyak mengatakan jangan berdebat sama orang-orang bodoh, orang bebal, karena mereka tidak menginginkan kebijaksanaan. Yang mereka inginkan adalah kemenangan. Ya, jadi ya ndak usah berdebat. Ya, karena tidak mungkin kita menang berdebat sama stupid person. Ya, lalu
Problemnya di dunia ini dikatakan adalah apa? Orang pintar ragu-ragu, sementara orang bodoh full of confidence. Ah, ini repotnya. Ya, orang yang cerdas di bidangnya malah ragu-ragu karena saking menjaga, jangan-jangan siapa tahu ada yang lebih hebat lagi dari saya. Jadi semua saling menjaga. Sementara stupid person ini ya full of confidence sekali membicarakan yang bukan expertise maupun keahliannya. Inilah salah beberapa dilema. Dan yang dilemanya lagi adalah kadangkala kita buang-buang waktu berdebat kepada stupid people. Itulah yang disebut ya stop making stupid people famous. Ya, enggak usah. Ya, misalnya katakanlah ada satu informasi yang katakanlah di medsos yang jelas-jelas menurut kita salah. Enggak usah lagi kita forward kemana-mana. Itu membuat stupid people yang share wrong information tadi itu semakin terkenal. Ya kan? Ya, ini beberapa dilematis yang kadangkala kita gemes ya, kita mau apa maksudnya mau menunjukkan ini lihat nih salah ini pendapatnya, tapi apa akhirnya malah malah membuat dia terkenal ya. Dan never underestimate the power of stupid people in a large groups ya. Jangan, hati-hati loh ya, hati-hati. Jangan pernah underestimate ketika satu kumpulan itu misalnya terdiri dari yang bermata buta semua, maka kita satu orang yang bermata dua tadi itu dianggap malah lu yang buta kali ya katanya. Nah, itu ya. Jadi ini repotnya kadang kalau kita berada di komunitas yang salah. Ketika kita melakukan koreksi dan ketika melakukan edukasi dan koreksi, malah kita yang dianggap aneh. Misalnya di satu gereja itu tidak anggota majelisnya tidak terbiasa membuat rencana yang terstruktur, kepanitiaan yang terstruktur, lalu tiba-tiba ada seseorang yang mau membuat supaya kita terbiasalah terstruktur perencanaannya, terbiasalah membuat kepanitiaan dan pertanggungjawaban yang terstruktur. Tiba-tiba orang banyak itu bilang begini, alah, ngapain sih repot-repot bikin begitu? Ya selama ini juga nggak ada masalah kita bikin begini, repot amat. Ah itu ya, ketika kita hendak memperbaiki satu grup besar yang terdiri dari orang yang biasa tidak teratur, orang yang biasa teratur itu justru dianggap troublemaker. Ketika seorang yang jujur memperbaiki para maling, ya, maka orang yang jujur itu yang dianggap menjadi malingnya, yang dianggap yang tidak punya sense of business, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi never underestimate the power of stupid people in a large groups, ya. Ini bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Itu dilematisnya. Lalu kita simpulkan karena sebentar lagi waktunya badminton. Kesimpulan saya tidak banyak-banyak, dua saja. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, jadi ya bicaralah sesuai dengan apa walaupun itu kita punya keahlian di situ, tapi bicara kita sampaikanlah apakah tepat waktunya, apakah memang informasi ini jangan sampai makanan mahal kita beri ke orang yang tidak tepat sehingga itu menjadi dianggap remah-remah ya. Jadi kita harus tahu juga apakah tepat situasinya, apakah yang kita mau katakan itu memang diperlukan atau tidak. Yang terakhir, bagi kita yang mungkin merasa punya problema tidak percaya diri kalau kita mungkin tidak pintar, saya senang sekali dengan tips dari Amsal 17 ini. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Ayat 28, inilah tips saya. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Ya, saya kalau misalnya mengikuti satu kelas, kalau saya nggak paham, saya pasang tampang serius saja. Ya, padahal saya nggak tahu itu. Ya, dipikir orang saya bijak. Ya, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Kenapa? Kalau saya tahu saya tidak punya banyak pengetahuan, semakin saya banyak bicara, semakin tahu orang lain bahwa saya ini bodoh. Dan artinya itu semakin saya mengumbar kebodohan saya. Jadi saya pikir ini tips yang sangat baik. Ya kalau kita ya, saya selalu bilang
nggak usah khawatir lah kalau kita merasa, aduh saya masih belum mampu, nggak usah khawatir, nggak usah, kalau belum mampu nggak usah banyak bicara, ya karena orang yang Loh, orang lain akan pikir bijak kok kalau dia diam. Ya, orang lain akan pikir, wah itu dia diam-diam jangan-jangan ilmunya tinggi kan gitu kan. Ini kan nasihat Alkitab ini ya. Ya, jangan-jangan ini kan nasihat Alkitab. Tapi kalau orang yang ya dia apapun dia langsung komentarin semua, habis pelurunya, sudah langsung ketahuan. Ya, sudah langsung ketahuan, oh oke, segitu levelnya dia. Tapi kalau kita diam, ya kita diam, orang nggak bisa mengukur kita ini orang sebenarnya apa namanya punya ilmu tinggi atau enggak sih ya. Tapi kalau kita tidak ekspertis, kita asal saja bicara, hanya modal confident saja, modal suara keras dan confident gitu ya, lalu modal ngatur kata-kata, merangkai-rangkai ya, lalu eh, apa namanya orang lain akan mudah mengukur kemampuan kita. Jadi sekali lagi bagi kita tidak usahlah tertarik apa euforia intelijensi, selalu berusaha mau ngajarin orang lain. Ya, di atas langit masih ada masih ada Hotman Paris gitu loh ya, di atas, artinya ya di atas kita itu masih ada orang lain gitu ya. Ya kan kalau di Indonesia ada peribahasa itu kan, di atas langit masih ada Hotman Paris. Saya pikir itu yang boleh saya sampaikan. Semoga saya menyampaikan ini juga tidak sedang terjebak dalam the Dunning-Kruger effect. Jangan-jangan saya pikir saya sudah paling tahu ini mengenai Dunning-Kruger, rupanya banyak saya belum tahu apa-apa ini ya. Saya pikir itu, jadi kalaupun nanti kalau misalnya saya tidak bisa jawab ya bisa saja kalau saya agak kalem, bisa saja saya sedang menerapkan Amsal 17 ayat 28, atau bisa saja memang saya tidak tahu gitu ya. Kira Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa sekali ya untuk penjelasan dari Brother Elvin Tobing. Dan tiba waktunya bagi kita untuk sesi tanya jawab. Saya mengharapkan tidak ada pertanyaan ya, karena sudah cukup jelas semuanya. Sudah cukup jelas semuanya. Tapi rupanya ada pertanyaan yang direct message ke saya, terus ada yang raise hand juga. Wah, ini pasti banyak sekali yang ingin yang ditanyakan. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu satu lagu pujian, ya, satu lagu pujian dari DSI dan kita cooling down dulu. Oke. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life I have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the
darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, keeps running after me. Running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memasuki sesi tanya jawab ya. Ada nih yang pertanyaan masuk di kolom chat, tapi direct message. Pertanyaan pertama ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang merasa sok pintar seperti itu? Seperti halnya kata pepatah, satu orang waras menghadapi 10 orang yang tidak waras. Maka satu orang itulah yang dianggap tidak waras. Jadi bagaimana sikap kita untuk menghadapi itu, Bro Elvin? Oke, bagaimana menghadapin Orang yang merasa sok pintar. ya, ini ya memang cukup dilematis ya. Seperti tadi ya kita bilang dia tahu sedikit, PD-nya tinggi, keluar-keluarnya banyak, ya. Lalu sementara yang udah mulai tahu banyak, PD-nya sedikit. Eh, Nah, eh, bagaimana kita menghadapinya? Kalau misalnya satu begini, kita harus perhatikan apakah keberadaan orang ini atau topik yang didiskusikan itu seberapa besar pengaruhnya ke kita. Dalam artian begini, ketika kita berdiskusi sama orang yang sok pintar, ya taunya sedikit, sebenarnya tahu sedikit, bicaranya banyak, apakah itu perlu kita debat atau tidak? Kita juga harus eh, mengevaluasi, ada guna nggak sih kita debat gitu loh. Kadangkala kan kita gemes aja lihat orang yang begitu lalu kita layanin, buang-buang energi kadang, ya toh, buang-buang energi. Tapi kalau misalnya memang katakanlah
yang disampaikan itu berpengaruh. Misalnya katakan dalam situasi yang formal, misalnya di kantor atau di gereja, ya di gereja dalam konteks kita sebagai anggota gereja, kalau dia berbicara sembarangan dan itu mempengaruhi, misalnya mempengaruhi oleh mempengaruhi terhadap eksistensi anggota gereja yang lain juga, nah maka kita tentu perlu tentu perlu meluruskan. Tapi meluruskan orang yang seperti tadi yang kita bilang, kita berdebat dengan orang yang seperti ini lebih sering tidak ada gunanya, ya, lebih sering tidak ada gunanya. Tapi tugas kita mengedukasi, kita harus lakukan. Lalu kedua, bisa saja kalau memang kita lihat apa yang dikatakan atau bahkan apa yang akan diputuskan itu sangat serius, lalu kita menilai bahwa secara proporsi kita tidak tepat untuk mengoreksi orang itu, kita bisa pinjam tangan orang lain. Misalnya kita bisa pinjam pendeta atau orang yang dia hormati, ya, yang dia hormati untuk menyampaikan kita titipkan opini kita terhadap orang yang dihormati itu supaya orang yang dihormati itu yang bicara. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau kecenderungannya itu hanya obrolan-obrolan biasa dan dia terlalu banyak omong, saya pikir menghindar adalah lebih baik. Ya, menghindari perdebatan dengan orang seperti ini lebih baik. Ya, kalau kita tidak mau, tapi kalau kita tetap punya kerinduan supaya orang itu tidak terjebak atau supaya orang itu sadar bahwa you sekarang kena Dunning-Kruger effect nih gitu ya, maka jalan lain adalah kita jangan langsung meluruskan dia, tapi apa yang kita perlu lakukan? Bangun hubungan yang baik ke dia. Bangun kedekatan. Karena ketika kita berhasil membangun kedekatan, ya, lalu dia terbentuk trust antara dia dengan kita, maka pada saat sudah ada trust antara dia ke kita, apapun yang akan kita katakan kepada orang yang sudah trust sama kita, orang itu akan cenderung menerima. Dan kalau orang yang sudah trust sama kita, sesensitif apapun, mereka tidak akan tersinggung kalau hubungan baik sudah kita bangun dan mereka trust. Saya pikir itu yang boleh saya sampaikan, Pak Fajar, untuk menjawab Ya. pertanyaan yang lewat Japri tadi. Oke, Kak. Terima kasih. Semoga ini menjawab ya pertanyaan. Saya lihat ada dua yang raise hand. Yang pertama adalah Abang Tony Sian. Kemudian yang kedua adalah Pak John Watupongoh ya. Dan ada satu pertanyaan dari kolom chat ya. Saya berikan kesempatan ke Bang Tony Sian untuk menyampaikan pertanyaan secara singkat. Selamat pagi kepada kita semuanya. Selamat pagi, Bang. Terima kasih kepada Bapak Fajar yang kekasih, saya diundang sehingga saya bisa mendengarkan saya yang luar biasa ini memberikan ceramah ya dalam webinar ini, The Dunning-Kruger Effect. Dan saya sangat suka. Kenapa saya katakan saya sangat suka? Saya boleh bercerita sedikit ya. Sekitar belasan tahun yang lalu, ketika ada seorang pendeta yang memimpin di gereja kami, dia kurang menjalin hubungan dengan ketua gereja, maka kemudian saya terpilih menjadi anggota panitia pemilih, dan kebetulan pula jadi saya terpilih jadi ketua waktu itu. Saya sudah melakukan the Dunning-Kruger Effect ini. Saya berkata di majelis gereja kami waktu itu, saya mengundurkan diri. Kenapa saya mengundurkan diri? Orang yang saya mau gantikan ini adalah orang yang sangat luar biasa. Saya intelektual dan kemudian rohani. Sementara saya kalau saya bikin angka, saya baru di angka 2. Nggak mungkin saya menggantikan dia. Maka kemudian, Lael Pintu yang kekasih, kita baca dalam Yohanes 3, yaitulah Nikodemus, ya. Dia membandingkan dirinya dengan
Yesus yang tidak sekolah apa-apa, sementara dia pemimpin agama, intelektual. Tapi begitu dia dengar Yesus, dia datang kepada Yesus malam-malam. Dan kemudian, apa yang luar biasa adalah bahwa dia bukanlah seorang yang terkena Dunning-Kruger effect. Itu dikatakan begini, setelah Tuhan naik ke surga, tatkala murid-murid itu sudah dicerai-beraikan oleh aniaya, Nikodemus tampil ke depan dengan gagah berani. Dia menggunakan kekayaannya untuk menyokong jemaat yang masih bayi itu, yang sudah diharapkan oleh orang Yahudi untuk dihapuskan pada kematian Kristus. Nah, jadi artinya saya berterima kasih sekali. Semua orang pastilah kena Kruger effect ini, Dunning-Kruger effect ini. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Elvin Tobing yang kekasih, karena ini berhubungan dengan kerohanian, dan saya juga mungkin Pak Elvin tahu buku ini, ya. Ini sedang saya baca sekarang. Ini bukunya Sejarah Psikologi tulisan Irwanto PhD dari UGM, ya. Dan saya suka mendengarkan seminar-seminar, membaca buku. Tapi kemudian pertanyaan saya begini, Bapak Elvin Tobing. Kalau kita baca Matius 5:48, Yesus mengatakan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa. Dan kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 3:9 dan kemudian 1 Yohanes 5:18, dikatakan kita harus tidak berbuat dosa lagi. Ya, kita harus tidak berbuat dosa lagi. Dan dikatakan oleh Yohanes, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya adalah begini, apakah ketika saya nggak percaya bahwa saya itu bisa nggak berbuat dosa, bisa rendah hati, apakah saya termasuk orang yang terbabit dengan the Dunning-Kruger effect ini? Katakanlah dalam Matius 5:48, bahwa Yesus mengatakan, saya harus sempurna seperti Bapa. Tapi saya bilang, mana mungkin, saya masih gampang marah, saya masih gampang tersinggung, saya masih kikir, saya masih memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, itu pertanyaan saya. Apakah saya termasuk orang yang kena penyakit the Dunning-Kruger effect ini? Itu aja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bang Tony Siaan. Silakan, Bro Baik. Elvin. Terima kasih Pak Tony sudah ngajukan. Saya pikir kalau saya sih mempersepsi ini bukan pertanyaan tapi semakin menguatkan ya. Satu testimoni yang semakin menguatkan bahwa kalaupun tadi ditutup dengan satu pertanyaan apakah saya kena Dunning-Kruger effect, kalau saya lebih melihat justru adanya self awareness yang tinggi dari Pak Tony Siahaan, menyadari kemampuannya, lalu kalau berhenti sampai di situ ya, berhenti sampai situ itu sudah sangat bagus. Lalu sekarang kan isunya adalah ketika sudah melakukan self awareness, sudah sadar, waduh ini orang yang saya gantikan ini orang hebat ini, saya nggak mungkin bisa katakanlah mengimbangi sekian persen pun saya nggak bisa. Nah, lalu respon terhadap self awareness itu yang penting sekarang, ya kan? Tahapan pertama self awareness. Pak Tony Siahaan sudah melakukan tahapan yang krusial sekali, sudah menilai, sudah berkaca dengan baik. Pada waktu berkaca, apakah beliau melihat sebagai singa atau sebagai kucing? Beliau sudah jelas melihatnya. Ya, lalu respon setelah itu beliau memutuskan untuk wah janganlah ya gitu ya, jangan saya lah. Nah itu jadi ini mungkin yang perlu kita improve misalnya ya. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa kita tidak sebaik orang lain, apalagi ketika kita ditugaskan untuk meneruskan yang sudah dikerjakan oleh orang lain, apakah langkah untuk mengambil keputusan mundur dari situ tepat atau tidak, ini bisa kita perdebatkan ya. Kalau memang sudah benar-benar dengan kesadaran penuh bahwa tidak akan mungkin ya bisa meneruskan itu, ya saya pikir
tepat juga, nggak apa-apa kita cari orang lain yang tepat. Tapi bisa juga kalau misalnya cara lain adalah memanage ekspektasi orang yang memilih gitu kan, memanage ekspektasi. Nah, dengan kesadaran penuh tadi, Tony tadi bisa menjelaskan kemampuan saya hanya sampai di level ini. Ya, jadi tolong jangan bandingkan saya dengan yang sebelumnya. Saya nanti ya bisanya hanya kemungkinan yang bisa saya lakukan adalah A, B, C, D, E ke depan, itu pun dengan term and condition. Kalau didukung penuh dengan semua unsur yang ada di sini, misalnya begitu. Saya pikir itu juga adalah satu langkah terobosan yang bagus juga, walaupun itu beresiko kan ya, beresiko dalam artian kalau satu waktu ternyata gagal gitu ya, lalu orang lain tidak berhasil memanage ekspektasinya, kita nanti yang justru kita dianggap salah. Padahal kita bisa saja dari awal sudah bilang. Jadi saya confirm sih kalau dengan kasus yang tadi Tony itu bukan orang yang Dunning-Kruger effect, tapi justru sudah melakukan self reflection yang sangat bagus. Terima kasih, saya pikir itu. Maksudnya begini, Elpin, kan Ya. ketika Yesus mengatakan sesuatu, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Katakanlah ketika dia berkata dalam Matius 5:48, kita harus sempurna seperti Bapa. Kalau saya ganti dengan kata ganti saya Tony Siahaan, dia berkata begitu, saya nggak percaya, saya nggak bisa sempurna seperti Bapa. Apakah saya kepada Yesus termasuk gimana ya? Artinya nggak percaya saya dengan apa yang dikatakan Yesus itu. Apakah itu termasuk Dunning-Kruger effect? Karena biar bagaimanapun itu ya. Oke. Itu. Saya dapat poinnya. Kalau dalam konteks ini ada unsur lain yang terlibat. Ya, unsur lain yang terlibat ketika memahami konteks ayat Alkitab tadi. Ya, saya tidak mau terjebak menjadi teolog. Ya, tapi yang saya mau sampaikan adalah ada unsur lain, yaitu ketika seseorang mengimani satu tulisan Alkitab, ya kalau dalam konteks psikologi kan bicaranya rasionalitas. Kalau bicara Dunning-Kruger effect juga sebenarnya berhenti di rasionalitas. Tapi dalam konteks mengambil keputusan merespon terhadap ayat Alkitab, ternyata kan tidak hanya cukup rasionalitas. Ada unsur lain yang lebih besar, yaitu yang disebut iman. Maka kalau dalam konteks iman, ini sudah di luar domainnya para psikolog untuk membahas itu. Ya, tapi kalau dalam konteks rasionalitas, itu bukan Dunning-Kruger. Tapi kalau dalam konteks iman, bisa saja mungkin kamu kok sok tahu, kamu bilang nggak bisa, kan Tuhan sudah bilang bisa, itu ya. Tapi itu sudah menjadi ranahnya para teolog. Ya, jadi kalau pendapat saya agak buka baju dulu, ganti baju dulu, saya melepaskan baju saya psikolog. Saya menjawab ini sebagai sesama anggota awam dalam konteks keadvenan. Anggaplah ini kita diskusi free membahas firman Tuhan. Kalau saya mengatakan, kalau dalam konteks keimanan, Pak Tony itu kayak menjengkal statementnya Yesus aja itu. Ya, saya pikir itu. Oke, terima kasih. Ya. Elpin ya, terima kasih. Oke. Baik, saya berikan kesempatan kepada Pak John Watupongo ya, silakan mengajukan pertanyaan secara singkat karena waktunya sudah pukul 9:30. Oke. Baik, silakan Pak John Watupongo. Pak Elwin Tobing. Selamat pagi Pak Elwin Tobing. Pagi ini Pak seminar Watupongo. ini sangat bagus sekali ini. Saya sampai terdiam sebentar mencoba mencerna ini tujuannya kemana sebenarnya ini. Ya. Tetapi di akhir kata tadi saya baru mengerti. Ya memang orang yang tidak banyak bicara ya itu seperti orang yang sudah berisi dia. Seperti tadi Pak Tony katakan, Pak Elwin katakan, orang baru belajar bela diri 1-2 bulan sudah sok jago, sok tahu ya. Nah, itu yang sangat menarik buat saya itu sebenarnya. Di dalam seminar-seminar ini sebenarnya, ini saya rasa ini
90% seminar ini adalah bukan seminar Alkitab ya, firman Tuhan ya. Ini ilmu pengetahuan kayaknya, sains nih ya, ya Pak ya. Kalau saya ambil itu, tapi ilmu pengetahuan itu juga didasarkan pada apa namanya firman Tuhan. Jadi begini Pak, sebenarnya di dalam suatu diskusi seminar itu ya, biasanya saya sering rajin waktu saya masih muda dulu, masih aktif ya, sering seminar-seminar saya ikutin semuanya. Ada di mana, diundang ke sana, ke sini, saya mengikuti semuanya itu. Dan sering di dalam seminar itu kita selalu bertanya jawab ya, berdiskusi lah istilahnya. Berdiskusi dalam arti berdiskusi secara positif ya. Jangan menjelek-jelekan orang, jangan menghina orang dan sebagainya. Ya kita harus baru itu. Karena sering saat ini saya lihat, apalagi di media-media sosial, ini banyak sekali hal-hal yang ribut sana dalam seminar itu ada, ya lihat aja di TV itu kalau lagi berdialog gitu kan. Satu belum selesai bicara sudah dipotong, sudah segala macam. Nah, itu sebenarnya tidak sopan sebenarnya menurut saya itu. Sama dengan tadi Pak Elvin katakan tadi, kita harus berdiskusi secara teratur lah istilahnya. Saya senang sekali tadi kata-katanya itu. Kemudian Pak, saya ingin bertanya Pak, apa artinya kalau yang di dalam seminar atau di dalam sosial media itu berdiskusi, berdebat itu sudah termasuk di dalam topik daripada judul ini? Itu pertanyaan saya pertama ya. Yang kedua, pengetahuan saya begini, seseorang yang apabila kita pakai ilmu padi ya, makin berisi dia makin menunduk. Itu pegangan saya. Yang kedua, saya ambil dari ayat Alkitab, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, bagaimana pendapat Pak Elvin Tobing mengenai seminar di televisi di apa semua itu? Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Baik. Ini langsung saja ya? Iya, silakan langsung. Oke. Maaf saya nggak buka kamera ya, karena kalau kamera putus-putus saya ini, sinyalnya jelek. Oke Om, oke. Terima kasih responnya. Jadi, apakah diskusi-diskusi di seminar itu termasuk apa namanya the Dunning-Kruger effect? Tergantung ya, tergantung. Kenapa saya katakan tergantung? Debat yang apa namanya debat panas, debat tajam, selama konsep dihadapi dengan konsep, saya pikir itu hal yang baik, nggak ada masalah. Asalkan orang yang menyajikan konsep itu menyampaikannya memang ada dasar yang bisa dijadikan landasan, bukan hanya asumsi pribadi. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya di TV ada debat ini terlepas dari masalah potong memotong, ya nggak sopan. Saya pikir itu bukan itu adalah konteks perdebatan, tapi kontennya, ya kalau kontennya masih di dalam konten yang dimaksud, ya perbedaan-perbedaan dialektika seperti itu perlu dibangun. Ya, seminar-seminar seperti ini kayak di gereja-gereja kita juga itu membangun dialektika, asalkan diskusi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan memang pertanyaan satu yang memang untuk membangun. Kadangkala Pak Watu Pongo ada orang yang bertanya, ya Pak Tony Siahaan, ada orang yang bertanya bukan untuk ingin tahu, tapi ada orang bertanya karena mau ngajarin. Ada juga. Nah itu kalau begitu itu kadang the Dunning-Kruger effect. Di sekolah sahabat kadangkala diajukan pertanyaan ya bukan karena dia mau tahu. Ada dua tujuannya. Dia mau ngetes pemimpin diskusinya dan sekaligus dia mau ngajarin pemimpin diskusinya. Nah, itu saya pikir ya itu bukan diskusi yang sehat. Ya, jadi itu bukan orang yang mencari hikmat. Kalau tadi sekaligus pertanyaan yang kedua ya Pak Watu Pongo, itu bukan diskusi yang mencari hikmat. Kalau diskusi yang mencari hikmat, tujuannya adalah satu, ya
memang mengkonfirmasi apa yang kita yakini. Jadi seperti tadi dua penanya Pak Tony Siahaan, Pak Watupongo itu mengkonfirmasi. Lalu yang kedua, memang mau mencari tahu apa yang belum dia tahu selama ini. Tapi kalau untuk menjatuhkan orang lain, itu orang itu sudah kena the Dunning-Kruger effect karena dia pikir dia lebih hebat dari si penyajinya itu. Kalaupun misalnya orang yang punya ilmu tinggi mau mengoreksi orang yang Dunning-Kruger effect, dia pasti tahu cara mengoreksi yang paling elegan. Ya, dia akan bicara tetap dari sisi konten tanpa menyerang aspek personal orangnya. Kadangkala kan Betul. tiba-tiba begini. Kadangkala tiba-tiba pada waktu diskusi memang salah orang yang menyajikan itu, lalu kita mau mengoreksi. Nah, kita mengoreksi isi yang kita koreksi benar, tapi yang kalimat awal yang suka salah. Anda jangan terlalu sembarang ngomong. Nah, itu kadang kalimat-kalimat begitu itu yang membuka akhirnya apa? Konflik kognitif digeser ke konflik afektif, konflik di otak digeser jadi ke perasaan, itu yang disebut baper jadinya. Jadi saya pikir kalau kita yang berhikmat semakin banyak membaca kitab Amsal, saya pikir kita akan semakin elegan, baik ketika mau mengoreksi orang, baik ketika mau mengkonfirmasi, baik ketika kita mau mengedukasi orang lain. Ya, jadi kita gunakan ilmu padi tadi kan ya, semakin berisi, semakin merunduk gitu ya. Kalaupun mau mengoreksi tetap ada kehati-hatian. Saya pikir itu. Tapi jangan sampai juga terjebak dengan ada yang namanya, ini mungkin next time kita akan bahas, ada namanya humble bragging. Humble bragging itu merendahkan diri, menaikkan martabat. Jangan juga begitu. Ya, misalnya Pak Tony bilangnya, maaf ya saya ini soalnya baru belajar ini di Alkitab ini, jadi saya belum tahu apa-apa. Padahal sebenarnya sudah tahu banyak. Itu juga, itu namanya kerendahan hati yang sombong. Ya, merendahkan diri, menaikkan martabat. Saya pikir itu juga nggak baik. Next time kita bahas lah kalau dikasih kesempatan. Oke, Jadi Oke. sebentar, boleh tambah saya itu sedikit Pak Elvin. Ya. Jadi istilah sekarang itu istilahnya apa namanya, sekarang sok tahu lah istilahnya orang tersebut kalau dibilang begitu. Ya, makasih Pak Elvin. Ya, sama-sama. Oke. Salam sehat. Terima kasih Watupongo. Pak John Watupongo ya. Baik, Sobat Oral Channel ya, kita punya waktu sangat singkat sekali. Namun sebelumnya kita menyaksikan terlebih dahulu satu poster ya. Poster untuk acara dari Oral Channel malam ini. Saya akan bacakan. Oke, Isn't the Cross Enough? Akan diselenggarakan pada hari Minggu nanti malam ya, tanggal 21 Juli, pukul 8 malam. Pembicara narasumbernya adalah Dr. Jonathan Kuntaraf. MC dan moderator Jonathan Tubing. Jadi jangan lewatkan kesempatan nanti malam hari Minggu pukul 8 dengan narasumber kita Dr. Jonathan Kuntaraf. Isn't the cross enough? Ya. Baik. Ini saya lihat ada satu yang raise hand, kemudian ada dua pertanyaan. Brother Elvin, saya baca satu pertanyaan yang dari kolom chat ya, dari Bapak Gunawan Cahyadi ya. Izin bertanya, Bro Narsum, apakah punya data persisnya, hasil survei ataukah riset terhadap prosentase masing-masing kuadran dari 1 sampai 4 dari efek Dunning-Kruger ini? Wah, ini mendalam ini. Oke. Silakan, secara singkat saja. Singkat saja, sebenarnya bukan 4 kuadran Dunning-Kruger. Kalau yang tadi 4 kuadran itu level of competence ya, level of competence. Nah, itu bukan penelitiannya si Dunning-Kruger, tapi itu pengembangan yang lain. Tapi kalau kalau penelitian terhadap penelitian Dunning-Kruger dan penelitian-penelitian lain terkait dengan itu sangat banyak. Ya, tapi rata-rata 1 dari 4 populasi, ya 1 dari 4 populasi, ya ada yang ekstrim juga, ada 45% dari populasi, ada yang begitu. Tapi yang relatif rata-rata 1 dari 4 orang itu kecenderungannya ya menunjukkan tahu sedikit bicara banyak. Ya, itu trennya. Tapi namanya penelitian bisa berbeda-beda di beberapa negara, hanya trennya mirip-mirip seperti itu. Itu kalau boleh saya jawab singkat. Kalau boleh saya jawab singkat juga pertanyaan selanjutnya Pak Fajar yang di kolom chat itu. Oke. Dari Ini Pak pertanyaan Cahyadi. dari Pak Gunawan Cahyadi. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana Karena pula ini penting mengatasi sekali. efek
Ya. Bagaimana mengatasi efek ini dalam suatu keluarga atau sebuah komunitas, gereja, masyarakat umum, dalam rapat-rapat resmi organisasi ke dan kerja harian kita? Apakah ada contoh terkait yang barangkali bisa dibagikan sekarang? Ya, kalau dalam konteks seperti ini, misalnya dalam rapat-rapat gereja, masyarakat umum dan rapat organisasi lainnya, diperlukan kepemimpinan yang kuat di situ ya. Diperlukan strong leadership. Jadi orang yang memimpin rapat harus punya strong leadership, jangan memberikan panggung kepada orang Dunning-Kruger effect. Itu Ya. satu. Baru yang kedua, semua rapat-rapat, semua diskusi-diskusi usahakan disusun secara sistematis supaya ada progresnya. Jangan kayak, maaf nih dalam bahasa yang ekstrim, dalam bahasanya di kotanya Pak Tony Sihan, jangan kayak orang ngobrol berak, tidak ada awal, tidak ada ujung. Ya, jadi harus terstruktur plannya, progres alternatif solusi seperti apa, mengapa seperti itu, antisipasi risikonya, baru putuskan. Jadi jangan dibiarkan ngalor ngidul kayak di rapat majelis. Kadang belum selesai satu topik, tiba-tiba ada nyela topik lain, bahas topik lain, belum diputuskan yang satu, udah pindah lagi ke topik yang lain. Saya kira strong leadership perlu di situ dan berpikir sistematis perlu diterapkan sehingga orang-orang Dunning-Kruger effect tidak dapat panggung. Saya pikir itu Pak Gunawan Cahyadi. Ya. Oke, berikutnya ini mungkin bisa secara singkat ya. Dari Saudara MTH, apakah gereja Advent yang merasa paling tahu tentang Alkitab dapat disebut sebagai terkena sindrom Dunning-Kruger effect? Saya tidak mau menjadi hakim kalau terkait dengan organisasi Advent secara organisasi. Tapi saya katakan, siapapun kita yang merasa bahwa kita paling tahu dari semua, kita Dunning-Kruger effect. Iya. Oke. Terakhir, Bro Elvin, ada yang raise hand? Kalau boleh tahu, maaf, dengan Ibu siapa? Yang raise hand, silahkan. Sebentar saya unmute, sorry. Oke. Silahkan. Saya nggak bertanya karena udah cukup jelas sekali ya, atau Bing udah menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau bagi saya, cuman sedikit aja, singkat aja. Kalau bagi saya, saudara-saudara menghadapi Dunning-Kruger itu, lebih baik kita serahkan aja ke lebih yang maksudnya, kalau itu problemnya di masalah di gereja, kita serahkan aja yang pemimpin lah, mereka yang mengatasinya. Dan saya lebih baik, kita juga nggak bisa menghakimin ya. Mungkin ya keadaan mereka si Dunning-Kruger itu begitulah mungkin keadaannya dia, atau kurang pengetahuan. Lebih baik kita berdiam aja. Berdiam itu adalah emas. Jadi, dan kita sambil doakan. Kita doakanlah si Dunning-Kruger itu, kita serahkan ke pemimpin pendeta untuk mengatasinya. Dan kita nggak bisa menghakimi, dan kita nggak bisa underestimate ya. Kita doakan. Jadi lebih baik kita berdiam, karena berdiam itu adalah emas katanya ya. Jadi, dan sambil kita doakan. Ya, terima kasih Pak Elvin Tobing. Saya suka ikuti Sekolah Sahabat dari channel Pak Tobing sama Pak Pak Fajar, Bu. Pak Fajar. Hampir setiap hari saya ikutin channel Sekolah Sahabat. Paling sumber nara yang paling menjelaskan Sekolah Sahabat itu, saya senang sekali, mantap sekali, jelas sekali. Ya, terima kasih Pak Fajar sama Pak Tobing. Saya paling penggemarnya channel Sekolah Sahabat, Pak Tobing sama Pak Fajar. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, tidak terasa kita sudah 1 jam lebih 45 menit ya. Dan waktunya kita akan tutup webinar yang menarik ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Brother Elvin Tobing yang sudah membagikan ilmunya. Dan untuk waktu selanjutnya, apakah ada closing statement yang bisa dibagikan 30 detik? Silahkan. Sebelum saya serahkan kepada MC. Iya. Memang menarik untuk mengetahui cara menghadapi orang the Dunning-Kruger effect. Tapi jauh lebih penting adalah memastikan bahwa diri kita tidak terjebak di the Dunning-Kruger effect. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih, Pak Silakan Elvin. Melisa, saya kembalikan kepada Melisa. Amin, puji Tuhan. Untuk materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Elvin Tobing, pembahasan yang sangat menarik dan relate dengan kehidupan kita sekarang ini ya. Dan semoga materi yang sudah dibawakan dapat menambah wawasan kita untuk berbicara dengan bijak, diam seperti emas agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan terima kasih Bapak Fajar Yulistio yang telah menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Dan sebagai bentuk apresiasi, Oral Channel akan memberikan sertifikat apresiasi. Certificate of Appreciation is proudly presented to Elvin Tobing, ET, for sharing knowledge as a speaker during Oral Channel webinar awarded July 21st, 2024, signed by Dr. Peggy Wower, STME PhD, as a Oral Channel President, and Fajar Yulistio as a content producer. Semoga bisa diterima dengan baik Bapak Elvin Tobing. Saya senang dulu Bapak Elvin pernah membawakan materi di GWM juga ya. Dan sebagai doa tutup, kami mohon kesediaannya Bapak Elvin Tobing untuk berdoa untuk kita semua. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih. Engkau berjanji memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Namun kadangkala hikmat dari Engkau kami kesampingkan, kami dahulukan kesombongan kami, kepercayaan diri kami yang berlebihan sehingga kami pikir kami hebat di dalam segalanya. Kami lupa bahwa Engkau adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Bapa di sorga, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau sebagai sumber hikmat dan pengetahuan kami dan memastikan agar hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan kami berikan, kami gunakan untuk kebermanfaatan bagi diri kami dan juga bagi orang lain. Agar nama Tuhan dimuliakan melalui hikmat itu, bukan nama kami Tuhan. Bila mana kami salah selama ini Tuhan, kami menyombongkan diri dengan apa yang sudah kami miliki, kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang kami punya. Kami yakin belas kasihan Tuhan sangat luas mengampuni kami dan kami rindu pertolongan Roh Kudus Tuhan menyanggupkan kami menjadi orang-orang yang rindu akan kebenaran Tuhan dan orang yang selalu tampil rendah hati, tampil sederhana sehingga orang lain tetap terberkati ketika kami kemanapun pergi Engkau utus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, memberkati Oral Channel ini. Oral Channel ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengedukasi kami dalam pengetahuan dan juga dalam hikmat sorga. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 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 Ya,